Di video kali ini kita akan bahas analisa chart forex di platform TradingView. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, CEO sekaligus founders dari Nusantara FX Community, sebuah komunitas forex yang selalu kita kenal teman-teman di channel kita bersama ini, NFC Forex TV ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya pengen membahas lebih dalam lagi tentang cara kita menganalisa bagaimana teman-teman bisa melihat kami gitu ya sebagai trader forex yang bisa memandang market. Jadi teman-teman bisa melihat cara pandang kita terhadap market live, kurang lebih seperti itu. Jadi di video ini teman-teman nanti akan bisa memahami, oh kapan saya akan buy, kapan Nusantara FX Community akan sell gitu ya. Kapan komunitas Forex NFC memutuskan bahkan tidak trading sama sekali. Misalnya seperti itu. Jadi ini akan jadi filter yang mungkin bisa jadi acuan teman-teman semua untuk trading forex di masa depan. Nah, sebelum saya ceritain lebih detail lagi dan kita masuk ke dalam chart, teman-teman, kenapa sih kita pakai platform TradingView gitu ya? Saya kasih info sedikit. Ketika kita menggunakan platform MT4, seperti yang teman-teman mungkin sudah biasa gunakan kalau teman-teman sudah pernah trading forex, atau mungkin teman-teman juga lagi pelajarin tentang trading forex gitu ya. Teman-teman perlu tahu kita transaksi taruh uangnya di broker, kita punya deposit, punya dana di sana, dan kita transaksinya di account MT4 atau MetaTrader 4-nya broker gitu ya. Nah, itu adalah platform trading. Di sana tidak banyak fitur charting yang sangat-sangat fleksibel seperti kita sedang menggunakan TradingView, teman-teman. Jadi ketika kita lihat di MT4 itu chartnya kaku banget gitu ya. Itu yang saya kurang suka. Nanti teman-teman akan lihat fleksibilitasnya TradingView. Udah sering lihat kan ya. Kalau teman-teman sudah pernah nonton video-video kita sebelumnya. Nah di sini saya pengen jelasin ke teman-teman kalau kita sebagai seorang traders itu punya dua kepribadian sebetulnya ketika kita sedang menjalani profesi ini. Yang pertama sebagai seorang analis, yang kedua sebagai seorang order taker, sebagai seorang traders langsung seperti itu. Seorang analis dia tidak terlibat dengan emosi saat dia bertransaksi. Seorang order taker dia hanya menerima dan melanjutkan hasil analisa tanpa harus berpikir lagi. Tinggal jalanin aja tentang transaksinya gitu. Apakah harus nanti di cancel misalnya trading plan-nya atau akhirnya diambil. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman sekarang kita akan bahas tentang bagaimana dalamannya TradingView dan dapetin trading plan apa aja yang teman-teman bisa mungkin manfaatin ketika teman-teman lihat sebuah chart. Oh, ternyata harusnya di sini tuh buy. Oh, di sini tuh sell. Oh, di sini tuh sebaiknya no trade at all. Nah, kemungkinan cuma 3 itu, ya. Oke, sekarang teman-teman kita sudah masuk ke dalam chartnya ya. Di sini saya mulai dari Euro USD. Ini adalah salah satu pasangan mata uang atau currency pair yang paling umum, yang paling banyak dipakai transaksi sama banyak orang di seluruh dunia gitu. Nah biasanya teman-teman saya melakukan analisa itu dalam dua level time frame gitu ya. Pasangannya bisa weekly dengan H4 gitu ya, dengan 4 jam sekali candlestick-nya, terus bisa daily dengan H1 atau H4 dengan M15. Nah, di video ini saya akan contohkan beberapa major pair yang mungkin kita akan dapetin di mana kita akan bertransaksi gitu ya. Dan dari satu common dan edge time frame. Nah, ini kalau bahasa teman-teman di kelas-kelas di NFC itu begitu gitu ya. Jadi time frame yang lebih tinggi untuk menilai tren, time frame yang lebih rendah itu untuk bertransaksi. Nah, ini yang bikin kita bertahun-tahun bisa profit, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan masuk ke time frame daily di Euro USD ini ya. Nah, teman-teman saya menggunakan filter trennya menggunakan iTrend namanya. Kalau teman-teman lihat di pojok kiri bawah itu ada iTrend 914 gitu ya. Lihat lagi teks yang sebelah kanannya ada average-nya 6, current-nya 2, expired-nya no, dan dia confirm. Cara baca iTrend ini kalau teman-teman punya gitu ya, teman-teman juga boleh pakai. Ini tools yang dibangun sama timnya NFC dan tim Ruang Traders untuk memudahkan kita memfilter tren. Simpelnya begitu. Nah, berdasarkan informasi dari iTrend ternyata trennya confirm. Nah, confirm apa? Confirm down atau confirm up nih. Tergantung dari titik bulutan yang paling ujung, yang paling terakhir. Teman-teman bisa lihat di situ ada 2 bulutan merah yang terakhir ya. Berarti dia confirm downtrend. Nah, simpel kan? Kadang-kadang kita berdebat nih, chartnya nggak jelas nih, agak-agak di tengah-tengah gitu ya. Ini sebenarnya uptrend apa downtrend? Nah, iTrend ini bisa bantu kita menilai tren. That's it. Jadi tidak ada perdebatan. Semakin mudah, semakin hitam putih sebuah strategi, teman-teman, semakin mudah menjalankan profesi tradernya. Gitu ya. Kalau begitu banyaknya analisa, begitu menjelimetnya, justru malah bikin teman-teman exhaust nanti. Sebaiknya teman-teman sederhanakan strategi tradingnya.
ya. Oke, kita mulai dari yang paling kanan infonya. iTrend-nya dia bilang confirm dan down tadi ya karena itu merah. Expired-nya yes atau no? Di sini jawabannya no, berarti bagus, belum expired. Oke, kenapa belum expired? Karena current-nya 2, dot merahnya baru 2 gitu ya, sedangkan average-nya 6. Biasanya 6, sekarang baru 2. Karena time frame-nya ini daily, maka dia bisa memberikan keterangan sekarang baru 2 hari downtrend. Biasanya kalau downtrend di time frame daily di chart Euro USD itu 6 hari. Nah, karena ini daily ya. Sekarang baru 2 hari. Berarti kita masih punya 4 hari kesempatan untuk nge-sell. Pertanyaannya sell-nya di mana? Nah, di sini kita akan turun ke time frame H1. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya. Di sini adalah chart di time frame H1. Ini adalah chart Euro USD time frame H1. Nah, teman-teman, ketika saya melihat chart, teman-teman saya nggak ngelihat terlalu panjang ke belakang ya. Ini cukup sedikit aja, satu layar ini saja saya sudah bisa mengambil keputusan apakah ada area sell yang menarik buat saya secara pribadi. Nah, buat saya dengan melihat chart seperti ini teman-teman, yes ini downtrend dan kita perlu cari sell, tapi sell-nya sudah tidak ada yang menarik lagi menurut saya. Kenapa? Karena beberapa jam yang lalu kita udah sell Euro USD tapi ya udah profit gitu ya. Cuman ketika video ini direkam untuk di masa depan, kita akan sell di mana lagi kita belum ada angkanya ya. Mudah-mudahan nanti di chart yang lain ada. Nih, kalau teman-teman bisa perhatikan teman-teman, di sini ini ada nih. Nah, ini adalah area sell yang bagus. Saya bikin gambar di sini. Nah, jadi ada 2 garis ya teman-teman. Garis yang lebih bawah itu garis sell-nya, garis yang lebih atas itu garis stop loss-nya. Nah, kita sell-nya saat harganya masuk di sini nih. Nah, saya kasih panah tuh. Itu dia. Jadi kita sell di situ, terus dia sudah turun ke bawah dan sudah taking profit. Sudah profit seperti itu. Nah, sebenarnya ada area yang menarik lagi. Nah, ini juga mungkin teman-teman perlu tahu ya. Kalau saya secara pribadi saya tidak ambil areanya, tapi ini area yang para mentor saya ajarkan untuk diambil juga sebetulnya. Nah, ini dia. Areanya ada di pivot, kita sebut sebagai rally based drop. Nah, biasanya teman-teman, rally based drop ini adalah reaksi dari drop based drop di masa lalu. Ini bahasanya udah mulai dalam ya teman-teman ya. Teman-teman pahamin aja bahwa, oh ini area sell gitu. Nanti kita akan diskusi lagi dan kalau nggak ngerti silahkan tanya di kolom komentar ya. Nah, ini boleh teman-teman ambil sebagai area sell tuh. Di sini ada tuh harganya 1.16052 itu sell. Kalau tembus sampai ke atas teman-teman sampai harganya naik ke 1.16132 maka itu daerah teman-teman sudah harus cut loss atau pasang stop loss aja supaya nggak perlu nongkrongin chart berjam-jam gitu kan. Ini udah waktunya cut loss atau belum ya gitu ya. Saran saya teman-teman pakaiin stop loss, pakaiin take profit di bawahnya, habis itu ya udah freedom gitu ya. Jadi jalan otomatis transaksinya. Oke? Ini Euro USD. Kita buka chart lain beberapa supaya teman-teman bisa punya contoh. Kita balik ke time frame daily, terus kita pindah ke chart GBP USD. Nah, GBP USD di time frame daily, iTrend-nya confirm. Tapi expired-nya yes. Dia sudah expired. Saya punya kontrol diri. Saya mau dia buy kan, dia bulatan yang paling kanannya itu hijau. Ini uptrend, confirm uptrend. Hanya saja trennya udah hampir lewat teman-teman. Kalau teman-teman lihat average-nya 6, sekarang current-nya 10. Biasanya cuma 6 hari dia uptrend, sekarang sudah hari ke-10. Nah, jadi kapanpun dia bisa tiba-tiba drop, kita tidak boleh buy. Makanya di sini kita juga terselamatkan dari loss-loss yang tidak perlu. Nah, itu pentingnya iTrend. Oke? Jadi kita skip ya, GBP USD dia expired ya, yes. USD JPY confirm, expirednya no. Kabar baik nih, expirednya no ya di daily. Kita turun lagi ke time frame H1. Ini saya lebih cepat, tadi kan teman-teman dasarnya sudah mengerti ya kerangka berpikirnya ya. Nah, tadi kita di time frame daily di USD JPY ini uptrend, confirm bulatannya paling kanan warna hijau. Oke, lanjut turun ke H1. Time frame yang lebih rendah kita cari buy ya berarti. Nah, ini dia. Wow, ini buy-nya lagi jalan teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat ada area bagus banget buy di bawah sini ya teman-teman. Nih, tapi dia sudah tidak fresh. Kalau teman-teman lihat ya, harganya sudah sentuh beberapa kali. Seharusnya sebelumnya kita sudah buy di sini. Saya kasih panah ya teman-teman. Nah, kita sudah buy di sini satu, gitu ya. Nah, saya mau di ekornya situ. Kita sudah buy di situ. Terus sekarang harganya lagi jalan di sini.
Dan dia udah naik dan taking profit TP1 juga sebetulnya. Jadi TP1 tuh 1:1 antara OP-nya sama stop loss dibanding OP-nya atau open plan-nya gitu ya, open transaksinya dengan take profit-nya itu 1:1 sama jaraknya. Nah, ini udah lebih dari 1:1. Jadi plan-nya sudah bekerja dengan baik sebetulnya. So, untuk video ini teman-teman belum bisa mengikuti trading plan ini karena ini sudah lewat teman-teman ya. Tapi kabar baik. Biasanya teman-teman, institusi besar di luar sana, bank-bank besar, negara-negara kuat yang ikutan trading forex, teman-teman, mereka punya unfilled order. Nah, ini yang sering banget dibahas sama komunitas forex NFC nih. UFO kita bilangnya, unfilled order. Ada transaksi-transaksi pending order mereka yang belum ke-filled, belum kena transaksinya. Sehingga area yang tidak fresh, walaupun sudah kesentuh 2 kali ini, dia baru kesentuh jarumnya doang. Kalau teman-teman lihat kan, dia masih mungkin ada pending order buy di sana. Jadi kalau teman-teman mau, saran saya, teman-teman bisa OP tapi di garis sini sekitar tengah-tengah ini nih, di ujung tanda panah yang sebelah kanan itu ya. Jadi boleh tapi ambil yang lebih dalam lagi gitu. Kalau dia di 113.562, stop lossnya di 113.413, teman-teman mungkin bisa OP di titik 500 misalnya. 113.500 itu masih oke tuh menurut saya. Hanya saja resikonya perlu dikurangi. Nah, itu aja. Jadi lotnya ya dikurangin lah setengah dari biasanya gitu. Sesimpel itu. Ini USD JPY. Oke. Balik lagi teman-teman ke time frame daily. Lanjut kita ganti chart lagi ya teman-teman supaya banyak teman-teman dapetinnya nih. USD CAD. Confirm downtrend tapi sudah expired. Wah, ini udah 19 hari. Biasanya cuma 5 hari. Kita skip teman-teman ya. USD Kanada. Lanjut. Aussie USD teman-teman, ini uptrend, confirm, bagus. Hanya saja expired juga AUD USD. Jadi kita skip ya. Ingat teman-teman, sebaiknya tidak perlu trading daripada maksain terus loss. Simple ya. Lanjut. USD CHF ini masih di major pair teman-teman. Kita lihat teman-teman, ini ternyata yang paling kanannya itu tidak tebal buletannya ya, buram dia. Unconfirm, artinya trennya tidak confirm. Kalau teman-teman lihat itu saya kasih garis EMA 200 ya. Harganya tuh bolak-balik di sekitaran EMA 200 tuh dari kiri ke kanan chartnya. Sehingga dia membuat sideway area, white space kalau kita bilang di NFC. Nah, ini yang justru malah menghambat kita untuk mengambil keputusan sebaiknya buy atau sell. Sehingga probabilitasnya jadi kecil, jadi 50-50, jadi kayak gambling. Nah, kita trader teman-teman, bukan gambler. Jadi sebaiknya hindari kalau misalnya trennya menurut trennya unconfirmed. Simple ya. Lanjut, NZD USD. Nah, ini pair terakhir ya di major pair. Dia confirm tapi expired juga. Aduh, jadi kita nggak bisa dapetin plan di sana. So, teman-teman, ini adalah 7 pasangan mata uang utama yang biasa ditradingin di forex trading dan kita menganalisanya di dalam trading view ya teman-teman ya. Apalagi habis ini. Oh, ada GBP JPY. Ini juga cukup aktif teman-teman. Confirm expirednya no. Nah, mungkin ini bisa kita lihat. Oke. Ini confirm up ya. Dia uptrend daily-nya. Kita turun ke H1 GBP JPY. Saya lumayan sering bertransaksi di GBP JPY ya teman-teman. Jadi kita coba lihat buy-nya ya. Kalau bentuknya kayak gini teman-teman, saya tidak akan transaksi di GBP JPY. Kenapa Mas Fadli? Daily-nya menunjukkan uptrend, teman-teman. Tapi di H1-nya dia baru saja break lower low. Maksudnya gimana? Nih, saya kasih garis teman-teman. Pivot sebelumnya, titik terbawah sebelumnya, atau orang biasa bilang support resisten. Nah, mungkin teman-teman lebih paham ya. Support resisten sebelumnya, teman-teman, itu di garis biru yang ini. Yang sebelah kiri ya. Sementara di sebelah kanan, harga sudah menembus garis itu. Sehingga ini bisa jadi permulaan downtrend. Nah, tinggal justru sebetulnya saya akan nunggu harga lebih turun lagi dan saya akan cari area sell nanti. Kita tunggu besok atau lusa ya, kita nanti lihat ya reviewnya. Jadi GBP JPY ini permulaan downtrend kemungkinan. Kalau akhirnya nanti jadi uptrend confirm lagi, kita cari buy, sesimpel itu. Gitu ya. Sementara ini no trade zone. Oke. Lanjut, JPY selanjutnya yang belakangnya JPY yang saya sering pakai juga adalah Euro JPY. Nah, ini confirm dan expirednya no. Nah, ini juga oke nih. Dia uptrend, warna hijau bulatan paling kanannya ya. Dia confirm up berarti dan belum expired. Expirednya no. Kita turun ke tahap 1 lagi.
Oke, chartnya gepeng kita lihat ya. Nah teman-teman lihat, ini bisa dilebarin, bisa ditaruhin garis, bisa ditarik mundur gitu ya. Enak banget di trading view, beda banget sama MT4 ya. Nah ini kasusnya sama kayak GBP JPY tadi teman-teman. Kalau saya taruh garis di sini, nah ini teman-teman sudah bisa lihat dengan jelas ya. Harga yang terakhir barusan sekitar 2-3 jam yang lalu, barusan nembus garis terbawah harga sebelumnya. Jadi dia akan memulai downtrendnya. Gitu. Kenapa nggak sell now aja mas? Resikonya nggak jelas teman-teman. Kalau teman-teman diajarin buy now, sell now, sebaiknya stay away ya, jangan ikutan. Karena kalau misalnya sellnya sekarang, terus stop lossnya di mana gitu kan? Take profitnya harus di mana? Kita bukan nyari asal biru close aja gitu. Kita beneran pengen menghasilkan di industri forex ini dengan profesional dan konsisten bertahun-tahun kan gitu ya. Jadi metodologinya, cara tradingnya mesti clear banget. Oke? Nah, di kesempatan ini berarti Euro JPY kita anulir ya, kita nggak ambil trading plan-nya. Apalagi? Kayaknya sih udah ya. XAUUSD. Nah, ini kalau teman-teman sering trading gold ya, dia confirm juga gitu ya. Oh ya, by the way, teman-teman, tadi kita balik lagi sedikit ke Euro JPY sama GBP JPY. Tadi ada juga USD JPY gitu ya. Ternyata semua yang belakangnya JPY ini, teman-teman, kalau kita turun ke time frame H1, itu semuanya lagi break lower low kayak gini, teman-teman. Nih, lagi break lower low kayak gini karena memang hari ini itu ada berita, ada impact yang cukup tinggi di dalam mata uang JPY. Jadi semua yang belakangnya JPY itu turun tiba-tiba dengan candle yang cukup panjang di H1. Apalagi di M15 akan kelihatan banget. So teman-teman, ini juga jadi satu hal yang kita hindari biasanya. Karena impact news itu banyak false signal. Gitu. Ada banyak sinyal-sinyal yang palsu yang justru malah di sell ya loss, di buy ya loss gitu ya. Buat saya sebaiknya saya mendingan santai kan gitu ya. Kalau teman-teman sibuk ya mendingan kesibukan yang lain aja gitu. Nggak punya kesibukan, cari kesibukan. Main PS misalnya kan, berenang, main biliar, nonton Netflix misalnya kan kayak gitu kan. Traders boleh ngapain aja kalau memang tidak ada peluang. Jadi tidak perlu dipaksakan gitu ya. Tadi kita sampai mana? Oh ya, gold. Gold ini confirm up. Expirednya no. Good banget. Berarti kita cari coba di H1-nya ya. Mudah-mudahan ada. Kita lihat. Chartnya gepeng lagi. Saya rapetin gitu. Oke. Ini sama teman-teman. Ini gold. Nggak bisa dipakai transaksi juga teman-teman ya. Kalau tadi kita lihat di D1, di daily, dia confirm up ya. Belum expire. Dia karanya 6, average-nya 7. Biasanya 7 hari, sekarang baru hari ke-6. Boleh sehari ke depan dia buy. Tapi ternyata tidak ada area buy yang menarik di sini. Gitu. Sebelumnya ada beberapa memang. Ya makanya ini teman-teman direkamnya dalam keadaan udah seperti ini. Padahal 6 hari yang lalu sampai dengan hari ini sampai besok biasanya 7 hari dia uptrend. Kalau teman-teman lihat kemarin aja ya, teman-teman kita bisa buy di sini nih. Nih. Tuh. Bisa buy di situ dan ini area yang cukup menarik. Cuman ini udah kesentuh berkali-kali dan hari ini sudah tidak fresh, teman-teman. Ini tidak disarankan. Bedanya kan sama yang JPY tadi. Katanya yang tadi belakangnya JPY itu boleh diambil gitu ya. Atau ada trading plan yang baru kesentuh dikit itu bisa diambil lagi buy-nya. Bedanya ini sudah masuk cukup dalam teman-teman. Saya kasih panah di sini nih. Tuh. Harganya sudah hampir SL, naik profit. Masuk area lagi, hampir SL, naik lagi, profit lagi. Seperti itu. Sekarang sudah sentuhan yang ketiga dan areanya ranging harganya di situ. Jadi udah uang mati kalau saya bilang. Udah nggak perlu ditransaksiin lagi udah. Nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Oke teman-teman, ini semua major pair plus Euro JPY, GBP JPY, dan Gold ya. Jadi cukup panjang videonya dan ini juga jadi satu hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. So teman-teman bisa komen di bawah video ini kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau mungkin teman-teman juga ada request misalnya, sebaiknya trading plan-nya atau transaksinya hari apa Mas Fadli? Boleh komen di bawah video ini gitu ya. Atau teman-teman suka pair favorit misalnya. Saya biasanya transaksi di Euro USD misalnya. Atau saya sukanya di GBP JPY Mas Fadli misalnya, seperti itu. Coba teman-teman isi di kolom komentar. Dan kalau misalnya pun nggak ada hubungannya dengan live trading dan teman-teman pengen bertanya seputar forex, isi kolom komentar juga. Sesimpel itu, gitu ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. See you in the next live trading. Bye-bye.